Assalamualaikum, hai anak-anak, bertemu lagi di perjumpaan yang kedua ya. Di video kedua ini kita berjumpa kembali. Mata pelajarannya tetap ya, kewirausahaan. Namun setelah kalian pembelajaran kemarin mengenai teori biaya produksi, nah sekarang kita mulai agak sedikit hitung-hitungannya ya. Kita masuk ke dalam penetapan harga jual produk ya. Ini juga penting untuk kalian pelajari, yaitu kalian sebagai calon dari seorang wirausaha, tentunya kalian itu harus bisa menetapkan harga jual produk. Jangan sampai nanti harga yang kalian tetapkan itu malah membuat usaha kalian rugi. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang penetapan harga jual produk. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu adalah yang pertama, kalian nanti diharapkan dapat menghitung dari biaya-biaya. Nah, yang kedua, kalian diharapkan bisa menghitung dan menetapkan harga jual produk. Nah, sebelum kita menghitung penetapan harga jual, kita harus mengetahui dulu biaya-biaya yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita menghitung biaya total atau total cost. Rumusnya sangat simpel. TC di sini sama dengan TFC ditambah dengan TVC. Nah, keterangannya TC ini adalah total cost. Sedangkan TFC itu sama dengan total fixed cost. Sedangkan TVC itu adalah total variable cost. Kita ingat lagi ya, kemarin itu total cost itu adalah biaya total. TFC ini adalah total biaya tetap. Sedangkan TFC ini adalah total dari biaya tidak tetap atau variable cost. Oke, yang kedua itu ada biaya tetap total atau total dari fixed cost. Rumusnya adalah TFC sama dengan TC dikurangi dengan TVC. Oke, sangat mudah ya. TC dikurangi dengan TVC. Nah, yang ketiga, di sini kita akan menghitung yang namanya biaya variabel total. Nah, ini kita dapatkan dari TFC sama dengan TC dikurangi dengan TFC. TVC sama dengan TC dikurangi dengan TFC. Oke, sekarang kita akan menetapkan harga jual produk. Ada dua metodenya ya. Harga itu adalah nilai dari suatu produk ya. Kenapa kita harus bisa tetapkan? Karena kalau kalian salah dalam menetapkan harga, usaha yang sudah kalian rintis itu tidak akan mendapatkan keuntungan, tetapi akan mengalami kerugian. Nah, tentunya sekarang kita perlu menetapkan harga dengan benar ya, menentukan nilai jualnya dengan benar. Nah, yang pertama itu metode penetapan harga biaya plus. Apakah ini? Itu adalah penentuan harga jual dengan cara menambah modal atau biaya produksi dengan keuntungan yang diinginkan ya. Jadi metode yang pertama ini adalah kita menentukannya dengan menambah modal yang kita keluarkan ya, lalu kita tambahkan dengan laba yang kita inginkan. Jadi persentasenya itu sesuai dengan keinginan kita. Oke, rumusnya harga jual sama dengan biaya total ditambah dengan laba yang diinginkan. Nah, untuk rumus harga jual per produk itu sama dengan biaya total ditambah dengan laba yang diinginkan dibagi dengan jumlah produk. Oke, sangat mudah tentunya ya. Oke, biar kalian tidak bingung ya bagaimana mencari harga dengan metode yang pertama ini. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini soalnya Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Kaira memiliki usaha konveksi, lalu mendapat pesanan sekitar 100 baju muslim.
Rincian biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. Ada biaya bahan baku 5 juta rupiah, ongkos penjahit 6 juta rupiah, biaya lainnya 4 juta rupiah. Jika laba yang diinginkan sebesar 30%, maka harga jual produk adalah. Oke, sudah siap? Boleh kalian keluarkan ya coretan kalian, alat tulis kalian. Oke. Nah, yang ini, yang pertama. Total biaya sama dengan biaya bahan baku ditambah dengan ongkos jahit ditambah dengan biaya lainnya. Ya, jadi kita cari dulu yang namanya total biaya. Tadi biaya bahan baku sebesar 5 juta. Ongkos jahitnya 6 juta. Biaya lainnya itu 4 juta. Nah, jadi kita jumlahkan ketiganya, totalnya adalah 15 juta. Setelah mengetahui total biaya, maka yang harus kalian hitung itu adalah laba yang diinginkan. Persentase labanya tadi berapa? 30%. Jadi 30% kita kalikan dengan total biaya. 30% kita kalikan dengan 15 juta. Nah, ini kalian bisa pakai sistem coret ya. 30 per 100 dikalikan dengan 15 juta. Kita coret nolnya. Tinggal 3 kali 15 itu 45. Kalian bisa hitung nol yang belum kalian coret. Hasilnya berapa? Ya, betul. Hasilnya itu adalah 4.500.000. Kita sudah ketahui total biaya 15 juta. Laba yang diinginkannya 4.500.000. Nah, sekarang kita bisa masuk ke rumus yang berikutnya, yaitu harga jual per produk. Nah, harga jual per produk ini 15 juta ditambah dengan 4.500.000 dibagi dengan 100. Apa itu 100, nak? Yaitu tadi, kita balik lagi nih. 100 itu adalah jumlah yang diproduksi, ya. 100 baju muslim. Nah, jadi di sini dibagi dengan 100. 15 juta ditambah 4.500.000 itu adalah 19.500.000 dibagi dengan 100. Hasilnya 195.000. Jadi harga jual bajunya ya, harga jual tadi kan yang ditanyakan itu berapa sih harga jual bajunya. Jadi harga jual bajunya itu satunya adalah 195.000 dengan persentase keuntungan yang diinginkannya itu adalah 30%. Oke, paham ya nak ya? Kita lanjut. Nah, untuk metode yang kedua kita menggunakan metode markup ya. Metode markup ini merupakan kelebihan dari harga jual produk di atas harga beli. Nah, metode ini dipakai oleh para penjual yang tidak memproduksi barangnya sendiri atau hanya sebagai reseller. Jadi kalau misalkan nanti kalian punya usaha tetapi kalian tidak membuat produknya, nah kalian ini bisa untuk menggunakan metode markup ini. Ini paling cocok ya. Jadi kalian itu hanya sebagai reseller. Oke, sekarang rumusnya itu apa? Rumusnya di sini adalah metode markup sama dengan harga beli ditambah dengan markup ya. Berapa yang kita inginkannya itu adalah markupnya. Oke, ada contoh. Di sini Khaira sebagai reseller mukena Tasik membeli mukena dari supplier, yaitu harganya 100.000 per mukena. Nah, Khaira menginginkan markup sebesar 50.000. Oke, pertanyaannya, berapakah harga jual mukena Khaira? Oh, ini sangat gampang ya nak ya, metode ini sangat gampang. Oke, jadi harga jual mukenanya itu hanya kita tinggal tambahkan harga beli ditambah dengan markup 100.000 ditambah dengan 50.000. Jadi harga jualnya adalah 150.000 per mukena. Paham? Paham? Alhamdulillah ya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan latihan soal
Gimana latihan soal ini adalah dari yang tadi sudah dijelaskan. Nah, yang pertama ada Khairi memiliki usaha hand sanitizer, lalu mendapat pesanan sekitar 500 botol hand sanitizer. Rincian biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku 7 juta, gaji 1 orang karyawan 1 juta, dan memiliki 2 orang karyawan. Biaya lainnya 1 juta. Jika laba yang diinginkan sebesar 25%, maka harga jual produknya berapa? Kita pakai metode yang mana, Nak? Yang satu apa yang kedua? Ya, kita memakai metode yang pertama, ya. Di sini kita harus cari dulu. Kita bahas ya. Untuk pembahasan soal di sini kita masuk ke dalam total biaya sama dengan biaya bahan baku ditambah dengan gaji karyawan ditambah dengan biaya lain. Tadi biaya bahan baku itu sebesar 7 juta, gaji karyawannya itu 1 juta kali 2. Kenapa? Ini kita lihat lagi di soalnya ya, Nak ya. Bahwa kalau misalkan seperti ini itu adalah tadi 1 orang karyawannya digaji 1 juta dan memiliki 2 orang karyawan. Jadi 1 juta dikalikan dengan 2 ditambah dengan biaya lainnya 1 juta. Totalnya semuanya itu adalah 10 juta. Setelah mendapatkan total biaya, lalu kita akan mencari yang namanya laba yang diinginkan, yaitu persentase laba yang diinginkan dikalikan dengan total biaya. Berapa tadi persentasenya? 25%. Oke, 25%, 25/100 dikalikan dengan 10 juta. Oke, kita bisa pakai sistem coret ya. Setelah itu tinggal kita kalikan angka dengan angka. 0 yang belum dicoret itu tinggal kita jumlah. Hasilnya berapa? Ya, betul. 2.500.000. Setelah mendapatkan total biaya, laba yang diinginkan, kita bisa masuk ke rumus yang berikutnya, itu adalah harga jual per produk. Di sini total biayanya 10 juta ditambah dengan 2.500.000 dibagi dengan 500 unit. Karena yang dihasilkannya itu adalah 500 unit. Oke, setelah ini kita bisa bagikan 12.500.000 dibagi dengan 500, hasilnya itu adalah 25.000. Jadi harga 1 botol hand sanitizer yang dihasilkan oleh Khairi itu adalah 25.000. Kalian sudah cukup paham, Nak? Alhamdulillah. Semoga kalian bisa memahami ya materi yang kali ini Ibu sampaikan mengenai penetapan harga jual. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar di rumah. Sampai jumpa, bertemu lagi nanti di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.